أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para peserta program Belajar Tahsin dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita kembali di program kita, program Belajar Tahsin, yang Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala yang akan mendampingi kita dan membimbing kita dalam belajar tahsin. Di episode lalu kita sudah membahas tentang huruf ro ya Ustaz. Ya. Huruf ro ada 3 keadaan ya Ustaz, tebal gitu ya Ustaz. Ya. Dibaca tebal dalam 8 keadaan Ya. dan beberapa keadaan lagi gitu lah ya Ustaz. Baik. Baik, kita akan melanjutkan materi belajar tahsin kita malam ini, dan nanti di segmen akhir seperti biasanya kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta yang ada di Zoom ataupun para pemirsa Rosyad TV yang ada di rumah. Kita serahkan langsung ke Ustadz. Silakan Ustadz disambung materinya untuk pekan ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, juga para peserta Rosyad TV rahiminallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia-Nya, taufiknya. Dan kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita atau kegiatan ilmiah membaca, memperbaiki tilawah Al-Quran kita. Tentunya ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib mensyukurinya dengan senantiasa semangat dalam menjalankan segala bentuk perintahnya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ikhwah sekalian, para peserta, juga para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas, kalau diurut kita telah membahas makharijul huruf, sifatul huruf, dan pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas hukum ra, di mana ya kita masuk pada bagian ketiga pada poin terbesar. Ya, saya sampaikan di awal, ketika seorang membaca Al-Quran, hendaknya ia memperhatikan 4 atau 5 poin. Makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid, kemudian dia memperhatikan ya tanda-tanda waqaf, dan yang terakhir memperhatikan itmamul harakah secara garis besar. Namun ya alhamdulillah sekarang kita sampai, ya berkat kemudahan dari Allah, kita telah menyelesaikan makharijul huruf dan sifatul huruf. Sampailah kita ya kepada ahkamut tajwid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan yaitu tentang ahkamur ra, ya, dimana tadi di awal pembawa acara menyampaikan hukum ra ya terbagi menjadi 3 secara garis besar. Ya, kalau kita katakan ya terbagi menjadi 2, ya ada yang memang dia dibaca tebal, ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca boleh keduanya. Ya, 8 dibaca tebal, 8 keadaan.
dibagi 2 jadi 4. 4 keadaan dibaca tipis. Dibagi 2 lagi menjadi 2. 2 keadaan boleh keduanya baik tebal atau tipis. Kami harapkan apa yang telah kami sampaikan ikhwah sekalian bisa ya mengingatnya dan ya membiasakannya. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan ya hukum pada nun sukun dan tanwin. Hukum pada nun sukun dan tanwin. Di mana ya Syekh Al-Jamzuri mengatakan pada nun sukun dan tanwin terdapat 4 hukum. Ya. Pada nun sukun dan tanwin terdapat 4 hukum. Sebelum kita membahas ya poin pada nun sukun dan tanwin, ya kita sedikit ya mengoreksi atau memperhatikan pada nun itu sendiri ya dan juga teman dari nun yaitu mim memiliki sifat atau kandungan gunnah. Ya, di mana bisa kita lihat di layar ya mim dan nun memiliki kandungan gunnah. Oleh karenanya ya pada hukum nun sukun dan tanwin tetap pada 4 keadaan ini akan ada kandungan gunnah. Namun kandungan gunnah tersebut bertingkat-tingkat dan berlevel-level. Ya. Di sini ya Syekh Aiman membagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama akmal ya, gunnah. Apa itu gunnah? Ya dengung ya. Sifat pada mim dan nun. Gunnah itu artinya dengung. Ada yang dia akmal. Gunnah dengungnya itu sangat tinggi dan akmal paling sempurna. Kemudian gunnah yang kedua yaitu kamil. Hanya sebatas sempurna. Ya, sangat sempurna. Yang ketiga gunnahnya naqis, yaitu kurang. Kemudian yang keempat gunnahnya angqas, yaitu sangat kurang. Ya. Bisa dirilis ya diurutkan akmal, kamil, naqis, angqas. Sangat sempurna, kurang, sangat kurang. Ya. Bagaimana keadaannya? Mari kita kembali kepada hukum nun sukun dan tanwin. Ikhwani fiddin, ya dimanapun antum berada yang menyaksikan siaran ini, Syekh Al-Jamzuri mengatakan ya linnuni intaskun walid tanwini. Pada nun sukun dan tanwin ya arba'u ahkamin fakhutabiyani. Ada 4 hukum, maka ambillah penjelasan dariku. Ya, di sini kita bisa perhatikan ada 4 hukum pada nun sukun dan tanwin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Sebelum kita masuk membahas kepada izhar, sedikit kita mengetahui apa itu nun. Ya, apa itu ya nun sukun atau apa itu tanwin. Nun sukun ya insyaallah setiap kita bisa memahami huruf nun yang dia tidak berharakat, ya diberi tanda dengan bulat atau ya dengan sukun. Ya sukun itu sendiri artinya tenang. Maka itu nun sukun. Adapun tanwin, apa itu tanwin? Ya. Syekh mengatakan huwa nunun sakinatun tulhiquha al-arabu akhir al-asma lafzan la khattan waslan la lawqfan. Tanwin itu sendiri adalah ya orang Arab mengatakan ya yang dia dimasukkan kepada isim, dia terucap di ujungnya ada nun ya, namun nun tersebut tidak tertulis ya, disambung bukan berhenti
Contoh di bawah kita melihat baitun, baitin, baitan. Ya. Ada kita dengar di situ nunnya, tun. Ya. Kalau kita melihat kepada contoh di bawah, ya, ada aliman. Ya. Sebelahnya ya seolah-olah tertulis ali, seolah-olah ya tertulisnya aliman. Atau rahimun, ya, seolah tertulisnya rahimun, ada mim, ada nunnya, ya, itu dia tanwin. Intinya ya pada tanwin dan nun terdapat gunnah, ya. Maka kita masuk kepada hukum yang pertama, yaitu pada nun sukun dan tanwin. Baik. Pada hukum yang pertama nun sukun dan tanwin, maka hukum yang pertama ya dia dibaca izhar. Pembagian yang pertama pada nun sukun dan tanwin yaitu izhar. Apa itu izhar? Ya, harus kita mengetahui apa itu izhar. Izhar zahir, yaitu jelas atau al-wuduh awil bayan. Jelas, ya, gamblang, ya, nampak seperti itu. Apa yang nampak? Nun sukunnya atau tanwinnya. Jelas. An, un, seperti itu. Ya, dijelaskan. Maka, ya, secara istilah yaitu apabila ada nun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf izhar, ya, maka dia dibaca jelas. Ya, itu pengertiannya. Ya, tudharun nun sakinah awit tanwin idza ata ba'da harfun min harfil halqi. Dijelaskan pada nun dan tanwin apabila datang kepadanya setelahnya huruf-huruf izhar halqi. Ya. Kenapa dikatakan min ahrufil halqi? Ya, karena huruf-huruf yang dia dibaca jelas pada izhar tersebut seluruhnya hurufnya keluar dari tenggorokan. Maka hurufnya ini kembali kepada pembelajaran kita di awal tentang makharijul huruf, yaitu a, ha, ya, pangkal atau tenggorokan paling bawah, a, ha bagian tengah, yang paling atas gho, ho. Maka dia dibaca jelas. Ya. Jelas bagaimana? Menjelaskan pada tanwinnya dan nunnya tetap memberikan gunnah, ya, tetap memberikan gunnah. Kemudian yang kedua, ya, sebelum kita masuk yang kedua, di sini contohnya pada izhar, ya, kita lihat, ya, man amana, ya, perhatikan man, ya, ada dengung di hidung, man, ya. Maka pada pembahasan yang tadi saya sampaikan, gunnah terbagi menjadi 4 tingkatan, akmal, kamil, naqis, angkos. Ya, pada hukum izhar gunnahnya ada, dia masuk ke kategori yang ketiga, yaitu naqis. Ya, kurang gunnahnya. Ya, namun tetap ada gunnahnya. Masing-masing mungkin di rumah dicoba ikhwah, ya, kalimat yang ada di layar. Man amana, atau kalimat bawahnya min had, an'amta, pada nunnya tersebut ada gunnah, ya, atau pada tanwin kafarin athim, rin, ya, rin, seperti itu. Maka hukum yang pertama izhar, ya, dia dijelaskan pada nunnya dan tetap harus ada gunnahnya, dan dia pada tingkatan gunnah yang ketiga, yaitu naqis. Ya, berikut ini hanya sekedar contoh. Kemudian, ya, di sini Syekh memudahkan kita untuk menandai bagaimana tanda izhar, ya. Tanda izhar, ya, ditandai apabila dia dhammah, ya, dikasih garis, ya, melengkung pada bulatan dhammahnya.
Adapun pada fathah dan kasrah dikasih garis yang sejajar, ya, sama ratanya, ya, baik ya huruf yang dekat dengan apa harokat yang pertamanya atau yang keduanya, kedua harokatnya itu sama sejajar dia, ya, tidak satu lebih ke depan, satu lebih ke belakang, tidak, ya, dia sama. Begitu juga pada kasrah. Itu hukum yang pertama, yaitu idhar. Idhar terjadi pada 6 huruf, yaitu aha, aha, woho, pada huruf tenggorokan. Makanya dia dikatakan idhar halqi. Adapun yang selanjutnya, ya, yaitu idgham. Ya, di mana ya di sini Syekh telah menjelaskan ya di dalam buku ini tentang pengertian idgham. Ya, namun saya katakan pembelajaran kita kembali kepada ya buku Asy-Syafi'i sehingga kita urutkan ya sesuai dengan hukum yang ada di buku Asy-Syafi'i. Yang kedua ada idgham. Apa itu idgham? Ya, secara bahasa artinya idkhal. Ya. Idkhal yaitu masukkan. Secara istilah ya isalu harfis sakin bi harfil mutaharrik haitsu yasiru harfan wahidan. Memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharakat sehingga ya keduanya menjadi satu huruf. Memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharakat sehingga terhitung seolah-olah menjadi satu huruf. Mari kita masuk kepada contoh. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan faman ya'mal. Ya. Huruf yang pertama sukun. Huruf yang kedua berharakat. Ketika dalam keadaan seperti ini yang sukun bertemu dengan huruf yang berharakat pada huruf-huruf tertentu maka seolah-olah nunnya hilang. Faman ya'mal seperti itu. Maka dia dikatakan idgham, masuk. Ya. Maka seolah-olah nun atau tanwinnya sama sekali tidak ada. Baik. Ya. Sebelum kita mungkin tadi hanya sebagai sampel contoh saja, ya. Pada berapa hurufkah ya akan hilang nun dan tanwin itu? Maka jawabannya pada 6 huruf. Pada kalimat yarmuduna ya atau yarmaluna sebagian bacaan. Ya, dan pada 6 huruf ini terbagi menjadi 2, ada yang dia dimasukkan dengan didengungkan. Ada juga yang dia dimasukkan tanpa didengungkan. Ya. Dimasukkan dengan didengungkan yaitu pada 4 huruf, ya, pada ya, waw, mim dan nun. Ya, maka dia dimasukkan dan ada dengungnya. Kemudian yang kedua, dia dimasukkan tanpa ada dengungnya. Maka dia dikatakan idgham bila gunnah. Ya, inilah namanya idgham bila gunnah dan idgham bila gunnah. Baik. Contohnya pada idgham bila gunnah, ya, kita bisa melihat ya pada huruf ya, waw, mim, nun, yaumun, ya, mungkin hari, ya, bahasa Arabnya hari, yaumun, ya, di ujungnya ditambah nun, ya, waw, mim, nun. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan ya huruf ya, waw, mim, nun, maka nunnya dan tanwinnya hilang, langsung dimasukkan kepada huruf setelahnya. Contoh pada huruf ya, faman ya'mal, bukan faman ya'mal. Ya. Begitu juga khairan yarah, bukan khairan yarah. Kalau kita baca khairan yarah, maka seolah-olah kita membacanya dengan idhar. Pertama, poin yang pertama idhar, yang kedua pada nun sukun dan tanwin idgham, masuk. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya. Ya, yaitu pada ya masuk yang dia tidak gunnah. Milladun atau fitnatallahum, ya. Atau contohnya ghafurur rahim. Enggak ada gunnahnya. Ghafurur rahim. Tidak ada gunnah.
Cara menandai ada gunnah atau tidak dengan ya memegang hidung kita. Itu membedakan ada gunnah atau tidak. Adapun poin yang kedua ini, maka dia masuk kepada marotibul gunnah. Ya tadi saya sampaikan marotibul gunnah ada berapa pemirsa? Mau dibantu kami? Akmal, kamil, naqis, angkos. Paling sempurna, ya sempurna saja, kurang, dan sangat kurang. Pada idhar tadi kita katakan dia gunnahnya, dengungnya kurang. Ya. Maka pada poin yang kedua, pada hukum nun sukun dan tanwin yang kedua, maka dia masuk kepada akmal, yaitu paling sempurna. Ya. Contohnya Allah katakan, ya, mimmal walan nusyrika. Kalau kita baca semuanya ya, walan nusyrika bi rabbihi ahada, ya, syai'in nukur, ya, beda tadi. Seperti an'amta, ada gunanya, tapi tidak seperti pada idgham. Ya, gunanya sangat tinggi. Ya, khairum min, ya, maka gunahnya volumenya sangat tinggi, masuk kepada akmal. Baik, ya. Selanjutnya, ya, kita masuk kepada hukum yang ketiga, yaitu hukum iqlab. Ya. Tadi kita telah sampaikan idhar, idgham terbagi dua, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ya. Afwan, ya, pada idgham bi gunnah itu sendiri ya dikecualikan pada 4 kata di dalam Al-Qur'an apabila nun sukun bertemu ya salah satu huruf idgham bi gunnah, dia tidak dibaca gunnah, yaitu pada kalimat qinwanun, sinwanun, dunya, bunyan, ya. Maka dia tidak dibaca idgham, tapi dibaca dengan idhar. Selain itu maka dia dibaca dengan idgham, memasukkan. Yang ketiga adalah al-qalbu atau iqlab. Apa itu iqlab? Tahwilu syai' an wajhihi, merubah sesuatu dari aslinya. Adapun secara istilah, qalbun nunis sakinati awit tanwini indal ba'i miman mukhfatan bi gunnatin. Merubah, ya, mengganti nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf ba menjadi huruf mim. Ya, apabila bertemu dengan huruf ba menjadi huruf mim yang dibaca dia tersamarkan, ya, dan disertai dengan gunnah. Bisa dilihat dengan contohnya yang ada di layar, ya. Maka cara membacanya, ya, nun atau tanwin bertemu dengan ba, dia diganti dengan huruf mim. Cara membacanya dengan merapatkan kedua bibir. Cara membacanya dengan merapatkan kedua bibir. Misalkan Allah katakan mim ba'di, atau Allah katakan amburika, ya, ambihum, ya, dia dibaca iqlab. Nunnya tidak terbaca, ya, juga banyak tidak terbaca. Kalau nunnya terbaca, tanwinnya tadi terbaca, maka dia idhar, ya, anburika. Atau poin yang kedua, kita baca idgham, ya, masukkan dia ke huruf yang setelahnya, abburika, salah. Ya, maka dia tidak nun terbaca atau juga tidak dia menjadi lebur, ya, kepada huruf setelah nun atau tanwin, tapi dia berubah menjadi huruf mim, ya. Dan di sini terdapat khilaf antara ulama qurra, ada yang membacanya dengan memberikan furjah, yaitu dengan celah, yang mengatakan, ya, celahnya seperti lubang jarum atau dengan ujung pena seperti itu, ya, atau dengan diletakkannya kertas seperti itu, ya, dibaca amburika, ya. Adapun pendapat ini, ya, ini pendapat mutaakhirin, ya,
ulama-ulama Quran terakhir, ya, wa indal mutaqaddimin, ya, yang lebih awal, ya, ulama mutaqaddimin, maka membacanya dengan, ya, itbaq, yaitu dengan merapatkan. Masing-masing pendapat memiliki hujjah, ya, tentunya, ya, ada persisihan antara ulama qurra. Baik. Adapun pada keadaan yang ketiga ini, maka dia dibaca, ya, iqlab, dan tahapan gunnahnya masuk kepada tahapan yang kamil, ya, tahapan yang sempurna. Ya, tadi saya sebutkan akmal itu pada idgham, Bigunnah. ya, bigunnah. Yang kedua, ya, kamil yaitu pada iqlab. Kemudian, ya, yang naqis pada hukum idhar. Dan yang terakhir yaitu anqas. Belum kita sampaikan. Contohnya banyak sekali tadi pada iqlab kita akan temui, ya, setiap nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, ya, kita masuk kepada ikhfa. Di mana di awal kita sampaikan idhar jelas, idgham masuk, iqlab artinya berubah. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya as-satru, yaitu tertutup. Apa maksudnya? Ya, dia tidak terbaca nun, juga tidak terbaca huruf yang setelah tanwin atau nun, tidak juga berubah dengan huruf mim, samar dia. Ya, nggak ada dari huruf hija yang terucap pada hukum ini. Maksudnya jelas, huruf alif sampai ya tidak ada terucap pada samar ini. Ya, contohnya, ya, sebelumnya nun sukun dan tanwin bertemu dengan, ya, huruf-huruf ikhfa yang 15, maka dia dibaca ikhfa. Ya, tentunya ikhfa, ya, keadaannya apabila bertemu dengan huruf yang 15. Di mana tadi kita sampaikan di awal huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6, sudah berapa? 12. Ya, huruf apa lagi? Iqlab ada 1. Ya, 6 tambah 6 12 tambah 1 13. Sisanya maka dia huruf ikhfa, disamarkan. Contohnya Allah katakan mansura. Ya, tidak kita baca mansura, idhar itu. Atau kita bacakan idgham masura. Ya, tidak. Atau kita baca dengan iqlab berubah jadi mim, mamsurah, tidak. Tapi disamarkan, tidak nunnya kedengar, tidak juga shadnya terdengar. Mansura tunzirhum, ya, unsa ma'an fajjaja, ya. Dan perlu diperhatikan ikhwas sekalian, pada menyebutkan huruf ikhfa maka kita samarkan, ya, nunnya, dan posisi lidah terletak pada huruf yang setelah nun. Posisi lidah, ya, sudah kita siapkan, ya, ke tempat huruf yang setelah nun. Misalkan tadi mansurah, ya, di mana huruf shad, ya, ikhwah, bantu ana, huruf shad, ya, keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gisri bagian bawah. Ketika menyamarkan, tapi posisi lidah sudah bersiap-siap menyebutkan huruf setelah huruf nun atau tanwin itu. Atau tunzirhum, berbeda dia. Nun setelahnya ada huruf dha. Ya, samarkan nunnya tapi posisi lidah sudah menyiapkan ujung lidah bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dan khusus pada huruf qaf dan kaf, ya, maka apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf qaf dan kaf, maka dia dibaca eng, ya. Min qabl, minkum, ya. Ini dia pada hukum, ya, ikhfa, ya. Maka pada ikhfa, ya, pada tingkatan gunnah yang keberapa dia? Ya, pada yang keberapa? Yang kedua, masya Allah, ya. Ya, ikhfa maka dia termasuk pada tingkatan gunnah yang kedua. Ya. Maka pada 4 hukum ini sebenarnya kita sering mendengarkan, ya. Namun yang perlu kita baris bawahi,
Pada semua hukum ini tetap terdapat gunnah atau dengung. Ya. Maka ya saya ringkas ya, tingkatan gunnah terbagi menjadi 4 akmal, yaitu apabila pada idgham ya atau nun, memang kita belum sampaikan nun bertasydid atau mim bertasydid akmal, maka tingkatan gunnahnya sangat sempurna, harus diperhatikan ini. Yang kedua, kamil. Dia hanya sebatas sempurna. Pada apa ini? Pada keadaan yang mana? Pada hukum ikhfa dan hukum iqlab. Ya, dia sempurna saja. Kemudian yang ketiga, naqis. Pada apa? Pada huruf atau pada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf idhar. Ya. Anta. Yang keempat, yaitu angkos, sangat kurang apabila nun dan mim ya yang pada keperbedaannya memiliki sifat gunnah ya, keduanya ya berharokat fathah, dhammah atau kasrah. Misalnya Allah katakan syahru ramadhanalladzi, nah pada nanya itu ada gunnah, tapi tingkatan gunnahnya yaitu angkos. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Anda ringkas pada nun sukun dan tanwin ya terdapat 4 keadaan: idhar, idgham, iqlab, dan juga ikhfah. Ya. Untuk huruf-hurufnya ya, huruf-hurufnya selain huruf idhar, idgham, dan juga iqlab, maka itu merupakan huruf-huruf ikhfah. Ya, yang terpenting dari ini prakteknya ya. Kita setelah sesi ini kita akan kepada sesi membaca. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan untuk kali ini materinya. Ya, wassallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Kami kembalikan pada moderator. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya malam ini. Dan tanpa membuang waktu karena pastinya sudah banyak yang menunggu segmen ini, kita persilahkan langsung untuk memperdengarkan bacaannya. Kita mulai dari peserta yang ada di Zoom. Kita membaca surat Al-Ma'un. Pak Rangga Panji. Pak Rangga Panji di Bogor. Bogor atau Depok? Bogor. Oke, Bogor. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Pak Rangga Panji. Kita hari ini membaca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Pak. Ya, kembali kepada pelajaran sifat. Pada za suara tidak terangkat, Pak ya. Dengan zu ya. Dia tidak mengenai pangkal gigi seri atas. Ketika zu, maka dia akan berubah suaranya. Jadi ada sedikit tebal, Pak. Pada za benar-benar datar. Coba digitukan, Pak, lidahnya. Ya. A'udzu. Ya. Ulangin, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami ingatkan kembali ya, selalu setiap pertemuan Anda selalu mengingatkan pada ma. Ya, ma harus dibuka mulutnya karena harakatnya fathah, dan juga dia suaranya jelas karena pada sifat dia hamsun atau jahrun, Pak. Apa Ustaz? Pada ya mim sifatnya samar apa jelas? Jelas. Nah, jelas. Jahrun. Makanya dikeluarkan. Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Ah, jelaskan mimnya. Ingin, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya. Kafnya, Pak. Kafnya buka ya. Ka, bukan yukaz, tapi yukaz ka.
Ka, harus ada anginnya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulangin Pak, pada hanya tipiskan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Baik. Sod angkat Pak suaranya, dia memiliki sifat itbaq. So. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, Pak, pada an salatihim. Hukumnya apa itu tadi, Pak? Ikhfa, Ustaz. Ikhfa, ya. Samarkan, siapkan huruf setelah nun. Ya. Siapkan huruf yang setelah nun, maka di situ ada huruf tebalnya, Pak. Anso. Ya, bukan anso, tapi ansola. Alladzi, ulangin. Alladzina hum an salatihim sahun. Lanjut. Alladzina hum. Lanjut, Pak. Nah, Ustaz. Lanjut. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, Pak, ya, Masya Allah, Allah barik, ya. Memang perlu diperhatikan pada huruf-huruf itbaq nih, Pak, ya. Karena dia tingkat tebalnya di atas isti'la, ya. So, bukan so, tapi so. Bisa diulangi, Pak? So. Ada tajamnya, Pak. So. Po. Sekarang po, Pak. Po. Ya, ya. Ini terus dilatih. Semoga Allah berikan kemudahan. Ada pertanyaan, Pak? Mau ucap terima kasih aja Ustadz buat Rasya TV sudah dikasih buku. Oh, Masya Allah, Allah barik. Ya. Belajar tajwid sama Al-Quran juga Ustadz, sama buku zikir, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat, Pak, ya. Baik. Mungkin cukup, Pak, ya. Baik. Jazakumullah khairan. Baik, kita ke peserta selanjutnya. Ibu Asriyah. Ibu Asriyah di Bekasi. Silakan, Ibu. Sudah bisa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih Al-Ma'un, Pak Ustaz? Ya, masih Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada rohnya ada getaran R. R ringan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik. Silakan dilanjutkan Bu Asria. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mimnya, silakan dibuka ya, mulutnya ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya. Coba diulangi pada kalimat alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya. Baik. Pada alladzi at'amahum. Di sini hukumnya apa? Ibu Asria. Jadi Ya. di ke apa Ustaz? Ya. Maksud saya di sini dia masuk kepada gunnah yang sempurna, sangat sempurna atau hanya sebatas sempurna? At'amahum sangat sempurna. Ya, akbal ya. Insyaallah masuk pada idgham mithlain namanya. Nanti pada hukum mim Idgham sukun. mimi Pak Ustaz. Gimana Ummu? Idgham mimi Pak Ustaz boleh? Iya, bisa dikatakan idgham mutamathilain, idgham mimi ya, atau idgham mithlain ya, seperti itu. Baik. Mungkin dibaca satu surat lagi ya. Hasil. Ya. Karena kemarin sudah terulang ini ya. Baik. Iya. Ya, saya ingat. Baik. Satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, jangan dijeda ya. Dia ya suara dipanjangkan. Taub. Ulangin. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tanya jangan panjang. Taub. Langsung masuk ke dha. Taub. Ya, jangan. Alam yaj'al kaidahum fi taub. Tanya udah memanjang itu. Tapi langsung. Taub. Ya, ulangin. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, istitolahnya kurang terdengar ya. Wa'ar. Kurang jelas Pak Ustaz. Istitolahnya tidak terdengar. Taub. Oh, istilah. Taub. Ya. Ya. Taub. Ya, ulangin. Alam yaj'al.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, sudah kena tapi jangan dijeda dengan lam tadi. Ya, sudah kena tadi. Bukan tadlil. Ah, terjeda tadi. Tapi langsung. Ayo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu lari ke dha itu. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati jangan dha. Ya. Penekanannya pada sisi tepi lidah, ya, bagian kiri atau kanan. Ya, tadi yang kedua sudah benar. Cuman di sini ya jangan dijeda dengan tadlil. Nah, tapi langsung tadlil langsung. Lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, saya mendengar malah ujung lidah itu. Ujung lidah mengenai ujung bisi. Ya. Ya, penekanannya di dalam, penekanannya di tepi lidah. Kanan atau kiri? Ya, ya, alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Ya, lanjutkan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Barakallahu fiik, Ibu Asriya ya. Tentunya ya memang huruf dhad ya huruf yang paling banyak sifatnya ya. Makanya dia terus dilatih. Ya, tadi ada nyerempet ya ke dha, tentu ya sering berlatih. Ya, latihannya ketika dhadhidu bad seperti itu. Ya, silakan dilatih nanti di rumah Ibu Asriyah. Baik. Ya, Jazakillah khairan. Wa iyyaka wa Baik. Fikum barakallah. Baik, kita ke peserta selanjutnya atau Pak Heri Abu Zubair. Silakan Pak Heri. Pak Heri Abu Zubair. Masih bersama kita, Pak? Masih. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Heri di Lampung ya, Pak? Di Lampung. Masya Allah. Masya Allah. Silakan, Pak. Kita surah apa nih, Tak? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Maun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ya, pada zalnya ada getaran. Ulangin Pak Heri. Pada zalnya yukadzibu. Ya, dia mengalir. Ya, sifatnya rakhawah, jarayan, as-shad, mengalir suaranya. Yukadzibu bid-din. Ulangin. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Masya Allah. فذلك الذي يدع اليتيم. Ya.
Perhatikan pada mat arid lis-sukunnya. ولا Pak Heri, ya, yatim, ya. Dari qiraah Hafs dari jalur Syatibiyah dia dibaca 4 sampai 5. Ya, ketika mat asli bertemu dengan sukun diwaqafkan maka dibaca panjang 4 sampai 5. Fadzalikal ladzi فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, Pak Heri, ya, dilanjutkan surat di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Masyaallah. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik. Pak Heri ya, Pak Heri Heri. tadi ya. Ya. Pada minju ya. At'amahum minju. Hukumnya di situ ikhfa. Pada tingkatan gunnah yang keberapa dia di sini? Ini peserta kan? Peserta, Ustaz. Peserta. Ya. Gunnah yang keberapa dia tingkatannya? Akmal, kamil, naqis atau angkos? Minju. Buka catatan Pak, apa Pak? Nggak nampak Ustaz. Yang mana Pak Heri? Kamil. Kamil ya. Ya betul. Betul ya. Pada ikhfa dan hukum iqlab maka dia masuk ke kamil. Tapi minju ya, maka masuk kepada akmal di sini ya. Kamil, akmal, kamil, naqis atau angkos. Masya Allah. Pak Heri ya, Allahumma barik, bacaannya bagus ya. Sepertinya telah belajar tahsin sebelumnya Pak Heri ya. Pak Heri? Ya, dikit-dikit. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, semoga Allah mudahkan ya untuk senantiasa selalu membaca Al-Quran. Baik, Allahumma barik. Baik, jazakumullah khairan Pak Heri di Lampung, dan kita ke peserta selanjutnya. Oh, kita ke line telepon. Baik. Sudah ada siapa di line telepon kita? Ada Nek Ros. Silakan Nek Ros. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, kami belum mendengar. Bisa diulangi? Belum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nek Mohon Ros. bimbingannya, Ustaz. Ya, baik. Baca yang mana, Ustaz? Ya, hari ini kita membaca surat Al-Quraisy. Al-Quraisy. Ya.
Al-Quraisy. Di layar sudah kita tampilkan. Iya, Nek? iya, iya, iya. Iya. Silakan. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, Masya Allah, Nek. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nek, pada ronya, ya, R-nya tidak terdengar jelas sekali. Kan hirro. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak hirro gitu, Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Nek, bisa diulang sekali lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Li'ilafi Quraisy. Nah, Nek, fa-nya di sini pendek, Nek. Ya, tidak dibaca panjang. Fi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, Ilafihim rihlatash syita'i wasyayf. mohon maaf, Nek, bisa diulangi pada kalimat rihla. Ya, pada kalimat rihla, ya di situ H kecil dan suaranya mengalir. Rihla. Ulangin. Ilafihim rihlatash syita'i wasyayf. Masya Allah. Falyabudu rabba hadzal bait. Mohon maaf, Nek, diulangin pada kalimat dunya. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, Nek, pada kalimat at'a, ya, dia memantul dan tebal. At'a, ulangin, Nek. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sudah, Mana Nek? lagi Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Bagus bacaannya. Ya, Insya Allah tetap semangat selalu membaca Al-Quran, Nek, ya. Enggak lagi, sudah Ustaz. Oh, baik. Silakan. Ya, kalau memang Nenek ini. Yang mana Ustaz? Surat Al-Fil. Ya, Ya, surat Al-Fil. kurang dengar ya, Nek. Bacaannya apa Ustaz? Alam tara kai. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Tidak memantul, Nek, ya. Tadlil. Tadlil. Bukan Alam tadl. yaj'al kaidahum fi tadlil. Nggak boleh memantul, Nek. Tadlil. Fi tadlil. Bisa salah Ustaz, ulang Ustaz. Belum benar, Nek, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Mungkin saya bantu, Nek, ya. Dengarkan. Mohon maaf, Nek. Alam Gimana? yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Memang agak Wa arsala banyak alaihim sifat-sifatnya di sini. tayran ababil. baik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ulangin, Nek. Faja'alahum. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pada ka'asfim ma'kul. Ya, ini pelajaran hari ini. Mungkin tadi peserta yang melihat, yang mendengarkan, tanwin bertemu dengan mim itu ditahannya lama, Nek. Ya, didengungkannya lama. Ka'asfim ma'kul.
Ulangi, Nek. وجعلهم كعصف مأكول. Masya Allah. Cukup, Nek ya. Masya Allah. Terima kasih ya banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Ros. Baik. Dan kita kembali ke peserta yang ada di Zoom, Bapak Basuki Rahmat. Kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, surah apa Ustaz? Ya, kita hari ini sekarang membaca surah Al-Fil. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Basuki ya, Pak ya? Ya, Pak Basuki. di Bogor tadi. Di Medan, Ustaz. Medan. Pak, jangan tidak dibuka mulutnya, jangan a'udzu harus dibuka dulu. Harus terbuka mulutnya, Pak. Kenapa saya katakan terbuka? Karena harakatnya fathah di situ. A'udzu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangin pada bismillahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu ditekankan sekali, Pak. Bis. Tapi netral saja ya. Ibnu Jazir mengatakan disempurnakan sifat-sifat tersebut ya tanpa takalluf. Bismillah, tidak. Bismillah ya. Dengan santai, Pak, menyempurnakan. Ulangin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba diikutin saya, Pak. Bi. Ya, pada bi ya penyempurnaannya dengan mengebawahkan mulut. Bi. Ya. Nah, kalau kita langsung bis, seolah-olah harakat kasrohnya tidak sempurna itu. Bismillah, tapi bismillah gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dirubah kan, Pak ya, posisi mulutnya, Pak ya? Udah, Ustaz. Ya, beda suaranya, sempurna ya sekarang. Baik, lanjut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pak, bisa diulangi sekali lagi, Pak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Pada kalimat di situ bi-a, bukan bi-a. Ya. Ini dari peserta ya, Pak. Peserta, Pak. A di mana keluarnya, Pak? Di tenggorokan bawah, Pak. Ya, pada tempat pita suara ya. Bi-a. Jangan bi-a. Ya, bi ashabil fil a. Langin, Pak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, lebih jelas dia. Baik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini sama seperti kalimat yang kaifa sama kaida. Ya, sukun sebelumnya fathah, ya. Di situ terdapat lembut, Pak. Jadi jangan kaidahum. Tapi alam yaj'al kaidahum. Ya, tidak disentak dia. Ulangin, Pak. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jangan tanya ikut tebal, Pak. Yang itu tebal pada dotnya. Tadlil, ta di ujung lidah, ba di tepi lidah. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Coba, Pak. Ikutin saya. Ta. Ta. Tipis atau tebal, Pak? Tipis.
Ya, yang tebal pada do-nya. Jangan tob, tapi sempurnakan ta-nya. Buka dulu. Ta, taub, Ta, taub. ta, Ah, taub, ta, taub, ta. taub. Ya, Ustaz. Ulangin, Pak. Alam yaj'al kaidahum fi Agak tadlil. mending, ya. Terbentuk tadi. Fokuskan dutanya, baru tebalkan setelah ta. Ya, kuncinya di situ, Pak. Lanjut. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ro. Di sini ro tebal apa tipis, Pak? Yang mana Ustaz? Toiron. Tayron. Tebal Ustaz. Nah, tebal. Tadi bacanya toiron. Ini betul toiron. Toiron. Ron. Ya. Wa وأرسل عليهم طيرا أبابيل Baik, Masya Allah. ترميهم Lihat. Ro tebal tipis. tebal Ustaz. Ah, ترميهم Itu belum tebal, Pak. بحجارة. tebal menaikkan pangkal lidah. Ya. Mengangkat pangkal lidah, suara dia naikkan ke atas. Tabu. 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 طيب. Ulangin. ترميهم Ulangin, Pak. Sekali lagi, mohon maaf. ترميهم بحجارة من سجيل. Ya. Coba ikutin saya, Pak. Ta, Ta, ro, 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 tapi ro ada R-nya, tapi R-nya lemah dia. Ro. ro, Bukan bibir, Pak, ya, tapi lidah. Ro, ro, ro. ro. Ya, tar, tar. Tar, tar, Ya, tar, mihim. tarmihim. Ya, suara ro itu, Pak, jangan dari tengah lidah. Tau, tau. Tapi ujungnya tar, tar. Ya, ulangin sekali lagi, Pak. Ya, Tarmihim. Pak, mohon maaf, Pak, sekali lagi lupa saya sampaikan. Di samping dia ada getaran R, ada tebalnya di situ ya. Ya, bukan tar, tapi tau, tau. Iya, Ustaz. Ya, ulangin. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lanjut. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, pada kalimat faja, janya sukun apa berharokat, Pak? Gimana Ustaz? Faja'alahum. Ja di situ sukun apa berharokat? Berharokat Ustaz. Nah, harokatnya fathah. Berarti buka, Pak. Fathah. Fathah ya taftahu artinya buka. Maka dibuka. Faja. Faja. Ya. Ustaz. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Poin-poin yang saya ingatkan tadi, Pak, ya, itu dicatat dan dilatih, ya. Semoga Allah mudahkan terus, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Sementara cukup. Baik, barakallahu fikum. Tetap semangat, Pak, ya. Ya, siap Ustaz, siap. Masya Allah. Allah khair, Allahumma barik wa iyyakum. Baik. Baik, jazakumullah khairan Pak Basuki Rahmat. Dan kita undang para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung malam ini bersama kita di line telepon di nomor 0822 8888 84 kali 6630 0822 8888 6630. Sudah tersambung bersama kita di line telepon Ibu Putri di Kota Medan. Silakan Ibu Putri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Surat apa Ustaz? Ya,
Kita hari ini sekarang membaca surat Al-Humazah. Al-Lumazah. Al-Humazah. Oh, surat Humazah, Ustaz. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah. Baik, Bu Putri, ya. Pada Wa ma layun. adraka mal hutamah. Mohon maaf, Bu, ayat keempat, ya, bisa diulangi. Narullahil muqadah Bu Putri udah lepas headset nggak ini? allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Baik. Bu Putri, bisa diulangin pada kalimat kalla la yumbadan. Ya. Perhatikan di situ ada harakat yu dhammah, namun setelahnya harakatnya sukun, maka harus dikembalikan. Didhammahkan, monyongkan la yum, jangan yum, tapi yum. Bisa diulangin Bu Putri? Ya baik, Ustaz. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah ya, Gimana, bacanya jelas ya, pada makhrajnya dan juga sifatnya. Ya, ada pertanyaan Bu Putri? Saya yang tahu gunnah itu, Ustaz. Kalau misalnya berapa lama dia untuk yang gunnah yang paling tidak sempurna, paling yang keempat tadi, Ustaz? Berapa ketukan dia? Yang mana ini? Yang nomor 4, Ustaz. Oh, yang nomor 4. Yang nomor 4. Tentunya ya, untuk gunnah yang nomor 4 ini membedakannya ya. Membedakannya, Iya. ya dia hanya sebatas dengung saja, ringkas. Ya, misalkan ketika dia berharakat dan ketika dia sukun. Misalkan Allah katakan ayat yang baru kita baca misalnya ya wailul likulli humazatil lumazah ma wailul likulli humazatil lumazah, sangat halus sekali. Di sini sangat halus sekali. Namun dia ya pada jati diri mim itu sendiri memang sudah memiliki dengung, Bu. Nah, jadi dia bukan hitungan harokat dia. Jadi bukan hitungan ketukan. Ya, dia volumenya setiap huruf hijai yang berharokat seluruh volumenya sama. Ya, kecuali dia apabila sukun. Makanya ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada huruf yang dia memiliki sifat tertahan, ada yang mengalir. Ya, pada yang mengalir dan tertahan ketika dia berharokat, ya maka dia sama, volumenya sama dan berbeda ketika dia sukun atau bertasjid. Seperti itu. Begitu, Ustaz. Baik. Seperti ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di mimnya itu ya. Nah, di mimnya ya. Kan kita berhenti wakafah. Kalau kita sambung misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika wakaf. Him. Ya, mengalir. Ya.
seolah mengalir sedikit dia. Him. Ya. Tapi kalau kita sambung Bismillahirrahmanirrahim wailul, sedikit gunnahnya kan? Oh ya. Nah, seperti itu. Iya, menakarnya itu masih saya ragu. Masya Allah, Masya Allah. Tentunya didengarkan ya untuk membedakan seperti ini. Baik. Ya, Toyri Ustaz. untuk memudahkan. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsira. Wa iyyakum, Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali ke peserta yang ada di Zoom. Kita ke Akil yang ada di Mencirim, Sumatera Utara. Deli Serdang ya Mencirimnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aqil, tafadhal. Ya, Ustaz. Al-Humazah. Baik, Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, la-nya dibuka bismillah. Ya, dibuka bismillah. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ma-nya, Aqil, ma-nya dibuka. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik. Alladzi lanjut. Lanjut. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Baik, tidak dibaca ma ya. Akil bukan dibaca ma. Ya, ini betul sebenarnya, tapi pensempurnaan sifatnya agak kurang ya. Yahsabu annama ma huruf tipis. Maka ya ditipiskan. Dan yang kedua, dia huruf jelas. Tipiskan pada bibirnya dan jelaskan pada suaranya dan buka pada harakat fathahnya. Ya. Lain. Yahsabu annama. Bagus. Ya, kayak tadi. Betul tuh. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, pada kho ditebalkan. Akil ya. Yes. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, itu tipis. Yang betul Yes. Yahsabu annama lahu akhladah. Lanjut. Kalla layunbadanna fil hutamah. Baik, Akil rapatkan. Jangan dikasih celah. Tempelkan. Yang mana? Ya, pada kalimat Kalla layunbadanna fil hutamah. Akil, silakan diperhatikan pada layar ya. Pada yu dhammah, ya, harakat dhammah. Bagaimana cara menyebutkan huruf dhammah? Dengan memonyongkan kedua bibir, yu. Nah, yang setelah harakat dhammah, ya, harakat sukun, maka kembalikan langsung. Yu Coba ikutin, yu. Yu, monyongkan ke depan. Yu. Ya, balikkan langsung. Nah, itu nggak balik itu. Ya, dengan tidak balik. Ya kan? Ya, balikkan. Selalu seperti senyum. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Lagi. Kalla la Nah, itu nggak balik. Akil nanti dilatih ya di rumah ya. Baik, ulangin. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Lanjut. Wa ma adraka mal hutamah. Po-nya tebalkan. Po-nya po. Ya, dia tebal
isti'la dan itbaq, lebih kuat tebalnya. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدى في عمد ممددة. Masya Allah. Ya, Akil PR-nya ya, ini Akil peserta ya. Peserta Ustaz. Ya, Akil PR-nya diperhatikan pada tadi dhammahnya ya. Yum balikkan. Latihannya ya satu-satu. Ya banyak sekali contoh yang seperti ini. Maka latihannya satu-satu dan setelah merasa ringan maka coba digabungkan. Fahimtum ya Akil? Baik, barakallahu fiik. Akil di saya menkirim. Baik. Baik, jazakumullah khairan Akil, dan kita cukupkan. Oh, ada lagi, Masya Allah. Silakan. Kita ke peserta. Ya. Kita ke peserta selanjutnya, Pak Rudi Hartono. Pak Rudi Hartono di Depok ya. Pak Rudi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terhubung dengan Pak Rudi nih. Sehat Pak Rudi? Masya Allah, masih semangat ya. Pak Rangga udah di awal tadi, Pak Rangga. Iya. Trik kita Ustaz, strategi nih Ustaz. Baik. Tandemnya nih. Baik. Silakan Pak Rudi, sekarang kita membaca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Pak Rudi, ya dia tidak diayunkan ya. Halus. Syaito. Syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, po. Coba ikutin saya Pak. Po. Ya, po. Ya, Bapak tebalnya udah dapat. Tapi coba dijahrunkan. Apa dijelaskan, dikeluarkan. Po. Ya, po. Ya, getar tenggorokannya Pak. Po. Ya, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya, padahalnya Pak. Padahalnya lepaskan. Memang udaranya lepas dan suaranya juga mengalir. Dah. Angin. Dah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Lanjut. Yahsabu Pak. anna Mohon maaf Pak. Ha. Ya, ulangi. Yahsabu Ya, nggak boleh dipanjangkan Pak. Jadi dua ya-nya. Langsung. Yahsabu. Yahsabu annama Yahsabu annama lahu akhlada. Baik. Ini tebal apa tipis Pak? Kho. Suaranya putus. Huruf kho di sini dalam keadaan sukun dibaca tebal Pak, ya.
bukan ke o kan Pak, Al. iya, yahsabu, Yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah, ya, ke kho kan, ke o kan, tebalkan, bagus. Kalla, Kalla la yumbadanna fil hukumah. ya, po-nya jangan di dalam Pak ya, Wa ma menggumam, dia dikeluarkan, po. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hukumah. Ya, pu. Bapak masih pu. Suaranya masih di dalam, Pak. Suaranya dikeluarkan karena dia jahrun. Po. Tebal dan dikeluarkan, lepaskan suaranya. Po. Po. Ya. Tadi suaranya masih menggumam di dalam aja. Kalla la yumbadanna fil hukumah. Lanjut. Wa ma adraka mal hukumah. Pak. Ya, sedikit koreksi. Pada to-nya ya dilepaskan juga pada dalnya huruf tipis. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Masya Allah. Narullahil muqadah. Masya Allah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, Pak Sod. Ya, tingkatan tebalnya paling kuat dia. So. Ya. Anginnya Pak ya. So. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Masya Allah, Allah mabarik. Pak Rudi ya. Ya. Memang harus sering berlatih ini Pak ya, insya Allah. Baik, Pak Rudi ada pertanyaan Pak? Tidak cukup Ustaz untuk saat ini Ustaz. Karena tenggorokan juga lagi sakit juga. Sakitnya bukan karena baca barusan kan Pak? Bukan. Baik, semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kesembuhan kembali, kesehatan tenggorokannya. Baik, barakallahu fikum Pak Rudi. Baik, jazakumullah khairan Pak Rudi Hartono di Depok. Bismillah. Dan kita buka line telepon kembali di 0822 888 6630. Dan sudah tersambung bersama kita Ibu Nida di Aceh. Silakan Ibu Nida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau coba belajar surah Al-Ma'un. Kembali ke Al-Ma'un kita. Iya. Tadi kita sudah baca Al-Ma'un Bu. Oh iya, ya. boleh lanjut Pak. Boleh. Karena kita program ini Ya. terus membaca berurut sampai kalau bisa sampai 30 juz kita baca sampai 30 juz berurut seperti itu. Bukan by request ya, Ustaz. Iya. Iya. Boleh Baik. Ustaz. Kita kepada surat sampai ke surah Al-Humazah. Ya. Al-Zalzalah. Al-Humazah bisa dilihat di layar iya. TV-nya. Ya Ustaz.
Baik. Terputus ya. Terputus, Ibu Nida yang di Aceh terputus, dan mungkin kita ganti ke peserta ya, peserta Ibu Nola Mairoza. Silahkan Ibu Nola. Di Pekanbaru ya Ibu Nola. Baik. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, hari ini kita sudah sampai surat Al-Humazah. Ya, bisa didekatkan mic-nya Ibu Nola. Ya, diulangin. Kurang jelas tadi. Ya, Ibu Nola, ya, pada huruf iya, ya, dia sifatnya lembut. Sebelum iya di situ syai'to, ada huruf berharakat fathah. Ya, tidak diayunkan dia, syai'to. Ibu Nola tadi kurang lebih kami mendengarnya syai'to. Ya. Jadi dihaluskan syai'to, syai'to. Ulangin syai'to. Iya. Ulangin Bu Nola. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jangan sampai syai'to, syai'to, syai'to. Langsung pindah. Syai'to. Lannya seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Ya, bukan ya ma, tapi ma. Ya, dibuka mulutnya, suara benar-benar dijelaskan biar sempurna ya sifat fathahnya. Ulangin Bu Nola. Alladzi jama'a malan wa alladzi jama'a malan wa addada. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya, pada huruf ma ya, huruf yang dia tipis sifatnya, bukan tebal. Jadi jangan kita baca yahsabu annama ma, tapi ya memang tidak merubah arti di sini, tapi kesempurnaan sifatnya kurang ya. Bukan dibaca ma, tapi ma. Bu Nola, ma. Ikutin saya, ma. Tipiskan ya, biar agak tipis ya, ma. Ya, bukan ma, tapi ma. Yahsabu anna malahu akhladah. Ulangin Bu Nola. Yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah. Kalla la yumbadanna fil hutama. Wa ma Tipiskan bibirnya. adraka mal Bu Nola. hutama. Tipiskan bibirnya, wa ma gitu. Ya, bibirnya tipiskan karena mim huruf tipis. Ma. Ya, ulangin. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ulangin sekali lagi.
allati tattali'ul ala allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadim mumaddadah. Baik. Bu Nola ya, tadi pada ayat ke-7 ya seolah-olah tergabungkan antara huruf ta dan to. Ya, pada ta di sini memiliki sifat tebal. Ta ya, afan pada to memiliki sifat tebal, pada ta tipis. Jangan sampai gara-gara tebalnya to sehingga ta ikut tebal. To po, tapi ta po, tel po, tel po. Bisa diulangin? Allati tattali allati tattali'u 'alal afidah. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Bu Nola, bagus bacaannya. Ya, memang lebih sering kepada latihan, dan kalau memang ada ustazah yang bisa didengarkan untuk mendengarkan bacaan lebih pas lagi, Bu Nola. Barakallahu fiik, Bu Nola, di Riau ya. Pekanbaru ya, Riau. Ya, baik. Baik, jazakumullah khairan Ibu Nola di Pekanbaru, dan Ibu Nola adalah pembaca terakhir kita di episode kali ini, dan kita akan masih melanjutkan di episode mendatang di materi yang baru ya Ustaz, materi yang baru, dan tetap akan ada segmen memperdengarkan bacaannya dari peserta atau pemirsa Rosyad TV yang ada di rumah. Ustaz, mungkin sebagai closing statement silahkan Ustaz di episode kali ini. Baik, ikhwan sekalian, ya tentunya ketika para peserta juga para pemirsa membaca ya tanpa bertatap muka ya melalui jaringan ya, maka apa yang kami dengar seperti itu ya tidak maksimal ya hasilnya tentunya. Makanya saya ingatkan kembali kepada ikhwan sekalian untuk langsung bisa bertatap muka. Siapapun itu ustadz yang ada yang memang ahlinya di bidang itu, di bidang Al-Quran, qiraah, maka kita tidak sungkan-sungkan untuk mendengarkan bacaan kita. Ya, pada kesempatan ini juga sebenarnya saya tidak mendetailkan, ya tidak mendetailkan sekali tebal dan tipisnya pada huruf karena juga terbatas dengan waktu dan juga tempat, terpisah dengan tempat. Makanya saya katakan ya ikhwah ya siapapun yang menyaksikan siaran ini untuk terus berlatih ya, dan ketika membaca ya harap tidak terburu-buru ketika membacanya ya, karena kita di sini program kita ini bukan untuk cepat selesai ya, namun ya tahsin ya, kita memperbaiki per hurufnya ya, bukan hanya sekedar penyebutan huruf tapi sifatnya juga kita sempurnakan ya. Kemudian buat para pembaca yang telah membaca ya mungkin anak agak sedikit kritis di sini karena ya ingin memperhatikan menyempurnakan tadi sifat-sifatnya pada setiap huruf yang diucapkan di dalam Al-Quran. Nah, karenanya ya kita tidak ingin terburu-buru dalam membaca, dan anak juga tidak menginginkan ya kita cepat selesai pada bacaan atau program tahsin kita ini. Semoga apa yang kita usahakan ya mendapatkan hasil yang maksimal ya, dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari ana ya, sebelumnya mohon maaf mungkin agak kritis kepada ikhwan sekalian ya, dan ini manfaatnya buat kita semua dan lebih fasih lagi dalam membacakan Al-Qur'an. Baik, wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, faedah penutupnya, dan mudah-mudahan menambah semangat para pemirsa Rosyad TV dan peserta yang ada di Zoom. Karena semakin kritis harusnya semakin bersyukur atau semakin senang Ustaz. Harusnya ada penambahan ilmu atau penambahan perbaikan dari sisi-sisi bacaannya gitu Ustaz. Tapi itu saja yang bisa kita sampaikan, kita bisa sajikan di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami tentunya dan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi yang ingin mendengarkan atau menyaksikan kembali program Belajar Tahsin ini bisa ke YouTube atau ke platform media sosial yang ada disediakan oleh Rosyad TV, ke YouTube, Spotify mungkin sudah juga diupload di sana, bisa dicek nanti dan bisa disaksikan atau didengarkan di sana. Itu saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.